Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa 'abida rabbahu hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan terbesar dalam agama kita, agama Islam, adalah memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia. Di dalam ayat yang khatib bacakan tadi, Allah taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan walaqad karramna al-muslimin, dan kami muliakan orang-orang Islam. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan kami muliakan orang-orang yang beriman. Tidak. Allah tidak mengatakan dan kami muliakan orang-orang Arab. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sungguh kami muliakan anak-anak cucu Adam. Berimankah dia? Tidak berimankah dia? Muslimkah dia? Tidak muslimkah dia? Bahkan patuh dia atau tidak, tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, di dalam ayat lain Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian, semua kalian ini mulia, semua kita ini mulia, tapi yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling menjaga ketakwaannya. Bentuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga kemuliaan seseorang, Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan kepada kita. Anugerahkan setiap manusia ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, tidak untuk menjadi budak. Itu sebabnya di dalam ajaran kita, apapun bentuk perbudakan dihapuskan. Apapun bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dihapuskan. Kita tengok di revolusi Perancis, revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa sana, tidak sedikit yang tujuannya adalah perbudakan. Akan tetapi di dalam agama kita, di dalam agama Islam, semua yang namanya perbudakan, penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu dihapuskan. Gunanya apa? Agar setiap individu di atas dunia ini menikmati anugerah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rib'i bin Amir, salah seorang prajurit Islam yang ikut serta menyebarkan agama Islam ini, bertemu dengan panglima perang Rustum, panglima perang Persia yang gagah perkasa. Tercatat kegagahannya tak terkalahkan. Ketika umat Islam datang menemui Rustum, maka diutuslah Rib'i bin Amir. Apa pertanyaan Rustum kepada Rib'i bin Amir? Apa yang membawa kalian? Apa yang mendorong kalian sehingga kalian menyebarkan agama ini? Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Apa jawaban dari seorang prajurit muslim? Nahnu qaumun, kami ini kaum, kami ini kelompok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Tuhan pencipta manusia. Kami datang untuk mengeluarkan umat manusia min baikid dunia, dari sempitnya dunia, ila si'atid dunia wal akhirah, kepada luasnya dunia dan akhirat. Ji'nakum, kami datang kepada kalian untuk mengeluarkan manusia min jawril adyan ila adlil Islam, dari zalimnya keyakinan-keyakinan yang ada sekarang ini kepada adilnya Islam. Itulah inti kemerdekaan kita, ma'asyiral muslimin. Berhenti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhenti menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhenti menyembah manusia, beralih menyembah Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dananir wa abdud darahim, celaka, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba pakaian, celaka hamba-hamba jabatan yang menyerahkan diri dan hatinya untuk jabatannya, menyerahkan diri dan hatinya untuk uangnya, menyerahkan diri dan hatinya untuk harta yang ingin didapatkannya, sehingga harus menghalalkan segala cara, bahkan yang haram pun tak dipandang sama sekali. Itu tandanya kita masih menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang mengeluarkan kita dari seluruh itu. Islam datang mengeluarkan orang-orang yang non-muslim ketika itu dari sempitnya dunia kepada lapangnya dunia dan akhirat. Orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tak percaya akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Tapi kita tidak, ma'asyiral muslimin. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebuah persinggahan. Takkan lama kita akan dikembalikan ke kampung halaman yang sesungguhnya. Berapa banyak keyakinan yang menganiaya penganutnya, agama-agama yang tak tentu entah dari mana asal-muasalnya. Islam datang mengeluarkan orang dari kezaliman keyakinan tersebut sehingga sampai kepada keadilan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka dari belenggu-belenggu yang mengekang, membuat kita terpasung sehingga tak lagi menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebuah negara tidak akan berdiri kalau rakyatnya tidak merdeka. Sebuah komunitas masyarakat tidak akan damai kalau ada rakyatnya yang tidak merdeka. Itu sebabnya di dalam agama kita, keadilan itu sesuatu yang mutlak yang harus ada di tengah-tengah kita, karena mustahil negara berdiri kalau rakyatnya tidak merdeka. Merdeka bagaimana? Merdeka berbicara,
merdeka berfikir, merdeka berbuat dalam tatanan aturan negara yang ada. Itu sebabnya di dalam agama kita, di antara tujuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita mengentaskan kemiskinan. Dengan apa? Dengan zakat. Ada wajib zakat di antara kita. Dengan apa? Dengan wakaf. Baik itu wakaf yang umum ataupun wakaf yang khusus. Dengan apa? Dengan infak dan sedekah. Dengan memperhatikan orang-orang yang susah di antara kita. Karena celaka sebuah komunitas tidak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, kalau orang-orang susah di tengah-tengah mereka bertambah susahnya. Kalau orang-orang miskin di tengah-tengah mereka bertambah sulitnya. Kalau anak-anak yatim tidak diperhatikan. Karena itu akan menghalangi kemerdekaan mereka. Kita di Indonesia ini alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang merdeka, sehingga seluruh umat Islam, seluruh umat beragama dapat menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Isu agama, ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali diutak-atik, karena dapat memecahkan persatuan dan kesatuan kita. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dapat memerdekakan lahir kita, dapat memerdekakan batin kita, agar kita tidak terpasung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba'a wal bala'a wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.